rekam nih. Ya, silakan. Nomor 1 dibaca. Bergiliran aja lah, nggak usah disuruh kayak tadi aja. Silakan baca jawabannya apa gitu ya. Kan ini udah dinilai ini mah ya, kita akan membahas aja. Silakan. Nomor 1. Siapa yang memulai dari absen A lah? Atau lihat namanya di itu, di partisipan. Nah, itu bergiliran aja bacanya. Panggil. Coba nanti kalau jawabannya benar lanjut ya. Kalau salah saya akan ngomong. Salah jawabannya ini gitu. Oke? Ayo. Silakan. Ayo dong. Ini partisipannya dimulai dari Ade Irma. Adriana, Alivia, Alia. Nah, ulangi lagi aja kayak tadi. Coba. 30 orang nih pas ya. Dari Ade Irma sampai terakhir si Zalfa. Oke? Silakan dimulai ya. Langsung. Ade berarti, Ade Irma. Maaf Bu, di jaringan saya nggak kelihatan ininya share screen. Nggak kelihatan. Yang lain kelihatan nggak? Yang lain kelihatan? Ada, Bu. Ada. Sudah Ya udah kelihatan kok. Ananda deh, Ananda. Si Ade nggak ada. Produk-produk pertanian umumnya bersifat inelastis. Hal ini menunjukkan bahwa bentar, Bu. C bukan, Bu? Iya, very good. Betul. Lanjut, 2. Lanjut ayo, biar cepet dong. Ayo dong. Yang ada di itu aja, sadar aja lihat di partisipan, cek namanya. Adriana Galuh. Alivia. Halo, suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Bu. Ayo atuh. Terdengar jelas. Iya, ayo atuh. Siapa aja lah, ayo baca. Cuma tinggal dibaca. Saya ya Bu. Saya ya. Bu. Ya, sok mangga. Jika nilai elastis pendapatan sama dengan 0, maka barang tersebut merupakan barang normal. Sama dengan 0. Netral bukan Bu? Netral. Netral, Bu. Salah Bu, salah Bu. Netral. Salah, Bu. Yang A ya, A. Oke. Netral. Betul. 3, silakan. Bebas ya. Ayo, nanti keburu Isa. Ya, Bu. Ya, Rifka. Jika BBM memiliki nilai elastisitas permintaan sama dengan 0,5, apabila terjadi kenaikan harga 100%, maka jumlah diminta akan turun 50%. Betul. Jawabannya B ya. Walaupun nggak ada negatifnya di situ, kamu harus sudah tahu elastisitas permintaan itu akan selalu negatif. Jadi kalau harganya naik, permintaan pasti akan turun. Lawannya begitu ya. Sip. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau di sini ada pilihan turun 50%, naik 50%, milihnya yang turun ya. Walaupun nggak ditulis tuh minus 0,5 di situ. Oke, paham ya? Sip. 4, silakan. Saya mau nyoba dong, Bu. Boleh, langsung aja. Pada kurva permintaan yang memiliki nilai elastis sama dengan 0, jawabannya yang C, pernyataan A dan B benar. Nilainya 0. Kalau nilainya 0 berarti dia elastis sempurna apa inelastis sempurna? Coba, ada yang bisa jawab? Inelastis sempurna, Bu. Betul, inelastis sempurna. Berarti kalau inelastis sempurna tuh kaku ya. Dia berarti gimana? Berarti A, Bu. Berarti A sebenarnya jawabannya ya. Sama sekali tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi tegak lurus. Harganya berapapun yakinnya segitu aja gitu ya. Sama sekali nggak peka. Oke ya. Oke, jadi laki-laki jangan elastis sama dengan 0. Nggak peka, ntar ceweknya marah. Oke ya. Nah itu jadi kalau nilainya 0 tegak lurus.
Jawabannya A. Jadi bentuknya sebenarnya permintaannya, kalau yang B, kurva permintaan berbentuk vertikal. Jawabannya jadi C. A dan B benar, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. 5, nomor 5, Bisa, Bu. lanjut. Oh, pilihannya gini. Nah, coba. Gimana? Halo? Iya, Bu. Ya, gimana? Baca tuh, ayo. Diketahui elastisitas pendapatan beras sebesar 0,25, manakah di antara pernyataan berikut ini yang tidak terkait dengan hal tersebut? Yang C bukan, Bu? Yang C bukan ya, Bu, ya ini? C mah bener atau kan dia positif. Komoditas normal. C benar. Bentar, Bu. Kenaikan yang D, Bu. Dodol. Ya. Jika kenaikan harga menyebabkan permintaan beras ya. Nggak nyambung ya nggak? Kan ini elastisitasnya Betul, Bu. pendapatan. Oke, jadi jawabannya dodol. Oke. Sip. 6. Silakan. Ayo, bebas siapa aja, baca doang kok. Jika barang A adalah barang inferior, maka C, Bu. C. Yang B benar nggak? Yang B. Benar. Yang B benar. Ya. Terus yang C? Yang C juga benar. Jadi jawabannya? B dan C. Iya, dodol ya. 2 jawaban dari pernyataan di atas benar. Oke? Yang A salah. 7. Barang mewah, elastisitas pendapatannya bagaimana? Besar apa kecil? Mewah. Besar. Besar. Jadi jawabannya? Besar, Bu. Besar. Jawabannya? B. B. 8. B. Ya, dibolak-balik nomor 8 sama nomor 7. Jawabannya nomor 8 apa? C. B, ya. Oh iya, B. B, baik. 9. 9 apa? Yang tidak mempengaruhi D bukan, ya. Bu. Apa? D bukan, Bu. Dodol ya, Besar dodol. yang bagian pendapatan. Jawabannya salahnya di mana? Sebenarnya benar ya bagian pendapatan konsumen. Yang salahnya di memproduksi ya. Kita mah nggak memproduksi ya tuh ya. Memproduksi, Bu. Iya, salah tuh. 10. Nah, coba QS dari 15 tambah 3P jadi 25 plus 3P. Kita buktikan ya, kita buktikan ini dia jawabannya apa. Jawabannya apa dulu nih? Jawabannya apa? Kita buktikan nanti. Jawabannya apa nomor 10? Geser kemana dia tuh? Kayaknya pilihannya kalau nggak A, B sebenarnya. Geser kanan kiri gitu. Kiri, Bu. Kiri. Oke, ada yang jawab kiri, ada yang jawab kanan ya. Saya bikin poll nih. Kelas ini udah pernah saya bikin poll ya. Oke. Penawaran ya, supply. Nah, ini. Geser ke kanan atau geser ke kiri. Nah, jadi kayak potong bebek angsa. Oke.
Sekarang Anda silakan dijawab ya. 1 menit. Cuma 30 orang. Ayo 5 detik lagi, 4 orang lagi. Nggak jawab. Oke, saya akhiri aja ya. Udah 2 menit. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini menurut kelas Anda ya. Hasilnya geser ke kanan. Ya. Banyak yang milih geser ke kanan. Geser ke kirinya 11, geser ke kanannya 16. Jadi cuma 20 berapa orang nih? 27 orang yang jawab ya. Nah, kita buktikan ya. Yang mana jawaban yang benar? Cara buktiinnya gimana? Kalian tahu ke kiri kanan gimana cara jawabnya? Kalau kanan naik, Bu. Kalau kanan naik, kalau kiri turun ya? Iya, Bu. Oke, tahu dari mana naik turun? Caranya digimanain? Kita gambar ya. Coba kita buat yang namanya titik potong. Yang pertama ini dulu ya. Oke. Ini kalau P-nya 0, Q-nya berapa? 15. 15. Ini kalau Q-nya 0. P-nya berapa? 25. Hah, 25? Yang mana? 5. Minus 5. Minus Minus ya, karena itu positif pindah ruas jadi negatif ya. Oke, sekarang kita yang ini. Kalau P-nya 0. Berarti Q sama dengan 25 ya. Lalu ini kalau Q-nya 0, berapa P-nya? Berarti 25 bagi 3 minus ya. Ini kan 8,3, Bu. 25 sama dengan minus 3P. Iya, P sama dengan minus 8,3. Oke. Kita gambar ya. Nah, gitu ya. Ini P, ini Q. Yang pertama dulu warna hijau, P-nya minus 5. Sinilah ya. Q-nya 15. 1, 2, 3. Nah, gitulah ya. S1. Sekarang S2. Minusnya nambah. Minus 8,3. Oh, warnanya beda ya. Kita warna merah. Minus 8,3. Q-nya 25. Wah, kurang ini ya. Anggaplah di sini ya, 25 ya. Berarti gesernya kemana nih? Ini S2. Gesernya ke Ke kanan.
kanan ya. Jadi tadi salah yang jawab ke kiri. Tapi kelas ini banyak kan milihnya ke kiri. Why? Harus dicari dulu kayak begini ya. Kita nggak bisa tebak-tebakan. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Iya, jadi jawabannya kalau ada pertanyaan kayak gitu, Anda harus jawabnya pakai gambar. Jadi nanti ujian tuh sediakan kertas sama pulpen. Kita gambar-gambar ya. Itu jawabannya apa? B ya. Oke. 11. Silakan. Ayo, 11. Apa jawabannya 11? Yang dia bikin geser ke kiri apa? Berarti kan penawarannya berkurang. Jadi jawabannya A ya, harga input naik 12. Kalau kelebihan permintaan, apa istilahnya kelebihan permintaan? Excess? Excess demand. Oke, bahasa ekonominya apa? Bahasa ekonominya? Shortage bukan sih, Bu? Shortage, betul. Jadi kalau ada kelebihan permintaan, barangnya berarti seperti apa kalau kelebihan permintaan? Barangnya berarti kan sedikit ya. Barangnya sedikit. Langka, Bu. Yang mintanya banyak ya. Barangnya kurang, barangnya sedikit. Terus gimana? Berarti harus diapain harganya gitu loh. Dinaikin. Dinaikkan. Jadi B jawabannya. 13. Excess supply, bahasa ekonominya apa? Excess supply bahasa ekonominya? Surplus. Surplus. Nah, yang ditawarkan banyak berarti nih ya. Ya kan? Tapi yang belinya nggak ada. Sedikit. Produsen supaya orang mau beli ngapain? Turunkan harga. Harganya diturunkan. Kasih diskon ya, B. 14. Membahas apa? Oh, ini mah jawabannya gampang, dodol ya. 15. Fluktuasi harga yang tidak direncanakan mengakibatkan fluktuasi output yang lebih besar pada permintaan yang elastis. Karena kalau elastis itu P-nya berubah sedikit aja, Q-nya itu nambah atau berkurangnya lebih besar, jauh lebih besar ya. Itu. Jadi harganya berubah sedikit, sensitif kan dia ya, elastis itu ya, peka. Jadi harganya berubah dikit aja, outputnya jauh lebih besar ya, untuk barang yang elastis. Oke, 16. Harga maksimum. Nah, gimana? Harga maksimum akan terjadi apa? Ekses apa sih ya? Harga maksimum itu adanya di bawah apa di atas harga keseimbangan? Di atas, Bu. Namanya harga maksimum, tapi kenyataannya dia tuh adanya di bawah harga keseimbangan. Jadi kalau di bawah harga keseimbangan, harga turun. Quantity gimana? Yang demand. Kalau harga turun tuh permintaan gimana? Naik. Penawaran? Turun ya. Sesuai dengan hukumnya dong. Hukum permintaan kan jika P turun, Q naik. Kalau penawaran Q turun, P turun, Q turun. Jadi kalau Q-nya turun untuk supply, Q-nya naik untuk demand, berarti yang lebih apa? Demand apa supply? Demand. Demand. Jadi jawabannya? A, jawabannya excess demand ya. Paham nggak nih? Jadi Anda kalau bingung gambar kurva keseimbangan lalu garis harga maksimum itu di mana? Kalau di bawah harga keseimbangan, logika harganya turun, demandnya naik, penawaran berkurang. Oh, berarti yang lebih itu demand. QD lebih besar daripada QS. Nah, tapi kalau harganya minimum, dia adanya di atas harga keseimbangan, ya kan? Kan terjadi ketika panen raya tuh harga minimum supaya nggak terlalu murah harganya kan. Nah, jadi makanya harganya dinaikkan dari harga keseimbangan. Jadi harga minimum adanya di atas harga keseimbangan. Kalau harganya naik, yang minta turun, yang supply-nya naik, ya kan? Sehingga excess supply gitu ya.
Kalau ini kan terjadi ketika paceklik harga maksimum, ya enggak? Melindungi siapa? Melindungi konsumen. Sudah hafal ini kalau mau ujian besok. Ya, konsumen dilindungi buat apa? Supaya dia menjaga daya beli, supaya harganya nggak terlalu mahal. Makanya ada istilahnya kalau kamu suka beli obat gitu ya, ada HET, pernah baca nggak tuh? Harga eceran tertinggi. Artinya kalau jual jangan lebih mahal dari itu harusnya gitu kan. Kecuali terjadi pasar gelap tadi, pemerintah gagal dalam memenuhi ini, gitu ya. Yang saya udah kasih contohnya apa? Masker waktu itu kan, harga masker melonjak naik ya. Padahal sebenarnya harganya nggak segitu kan, tapi karena permintaan tinggi lalu suplainya sedikit, makanya jadi langka. Terjadilah pasar gelap. Situ mau ya harganya sekian gitu kan. Nah, oke ya. Oke, paham ya? 16. Jadi nanti jangan dibayangkan gimana ya, gambar ya. Pokoknya kalau ada kurva gambar ya. Oke, 17 mentega dan margarin. Ini beda ya, mentega itu terbuat dari susu hewani, margarin nabati. Kira-kira mempunyai apa nih dia? Hubungannya bagaimana mentega sama margarin? Harganya jauh lebih mahal mentega. Jadi kira-kira elastisitas silang yang positif, Bu. betul. Jadi dia hubungannya apa? Substitusi. Betul, substitusi. Sip, 18. Elastisitas permintaannya 1,76%, kenaikan harga, turunnya 1,76%. Jadi ED-nya apakah elastis lebih dari 1? Apakah unitary sama dengan 1? Apa inelastis kurang dari 1? Apa hingga elastisnya sempurna? Gimana? Hah? Halo. Apa jawabannya? Elastis ya, Bu. Hah? Inelastis ya, Bu. Pakai logika. Elastis, Bu. Elastis, Bu. Harga dengan jumlah nilainya sama nggak ini? Sama. Berarti kalau sama. Unitary elastis. Unitary elastis A2 B. Ya enggak? Kan kalau 1, 1. Kalau 2, 2. 1,76, 1,76. Dia jawabannya B. B. Kamu jangan terkecoh. Ini dibawa langsung emosional dalam menjawab. Ini udah pasti elastis lebih dari 1. Kan 1,76. Padahal pas dilihat, jumlahnya juga 1,76. Berarti kan sama. Kalau sama unitary. Ya. Oke, kalau elastis berarti yang ini 1, yang ini 1,76. Nah, itu berarti elastis. Gitu ya. Oke. Diketahui QD bla bla bla, QS bla bla bla. Elastisitas penawaran saat keseimbangan. Oke. Apa jawabannya ini? Harus dihitung dulu ya. Kita hitung aja. Nanti kita tahu jawabannya. Coba. Yang ditanya ES ya saat keseimbangan. Oke. Kita pakai whiteboard. Diingatkan kembali ya. Oke. Jadi gimana caranya? Caranya mencari keseimbangan dulu, bukan? Nah, gimana cara nyari keseimbangan? Rumusnya apa? ID sama dengan ID sama dengan QS. Oke, 13 min P sama dengan min 8 tambah 2P. Pindah ruas ya. 21 sama dengan 3P. Berarti P-nya 7. Q-nya 6 ya. 13 kurang 7. Bener nggak ini? Min 8 atau min 8 tambah 14. Bener nggak? Benar, Bu. Berapa? 6. Bener 6. 8 tambah 6, 14 emang? Iya bener. Ya, Bu. Berarti ini bener ya. Oke, QS. QS. Elastisitas supply. Berarti DQS ya. PDP dikali P per Q, keseimbangan. Berapa turunannya nih? Ini turunin nih. Berapa? 2 apa min 8? 2. Kali P. P-nya 7. Q-nya 8. Q-nya 6. 14 per 6. Coba tolong dihitung.
berapa? 14 bagi 6. 2,3, Bu. Ya, 14 bagi 6. Ya, 2,3 ya, positif ya. Oke. Kita kembali ke soal. Mana tadi soalnya? Mana sih? 2,3. Jawabannya B ya. Kalau jawabannya C ngaco, negatif itu mah demand. Oke, nomor 20. Elastisitas pendapatan 0,25 apa artinya? Ayo. C, Bu. C, betul sekali. Sip ya, karena dikali 4. 21. 21. Terhadap apa? Pendapatan berubah, maka apa yang berubah setelah pendapatan? C, bukan, Bu. Kok proporsi konsumsi? Ya demand lah, permintaannya kan. Kalau Yang D. income berubah berapa Ki ya? Jadi jawabannya dodol. 22. 22. Ketentuannya kebijakan harga dasar kecuali yang harga dasar itu harga minimum. Apa yang benar? Pada benar berarti ini, kecuali yang salah. Yang salah apa tadi? Saya udah bilang kan, kalau harga minimum adanya di mana? Di atas harga. Jadi jawabannya Di atas. apa? 22. D. Di bawah itu salah ya. 23. Kalau panen raya komoditasnya inelastis. Yang terjadi apa? Berarti ini panen raya beras, kan inelastis ya. Berarti surplus konsumennya berkurang, surplus produsennya meningkat ya. Itu. Jadi keuntungan buat si produsen karena dia barangnya inelastis ya. Kalau barang inelastis gimana? Kalau harganya ya cenderung harganya naik terus. Tadi saya lihat berita. Katanya kenaikan 20% tuh harga-harga sembako ya karena menjelang Ramadan. Nah, itu kalau inelastis tuh naik juga kita beli. Cabai mau mahal juga karena kita demen, suka ya. Beli, ya enggak? Oke. 24. Penetapan harga dasar. Harga dasar tuh berarti harga minimum ya. Kalau harga minimum apa yang terjadi tadi? Ekses apa? Ekses supply. A, benar. Terus surplus konsumen berkurang, benar enggak? Karena betul ya. Jadi yang ditambah kita mau menambah si produsen. Sehingga kalau kelebihan penawaran yang dibeli, yang harus membeli siapa? Pemerintah. Jadi jawabannya dodol. Semua betul. 25. Pasar gelap tadi yang saya udah bilang. Jualan masker misalnya tuh yang untung siapa sih? Pengecer. Nah, kebijakan harga maksimum, indikasi harga yang diterima konsumen terlalu tinggi, jadi panen raya apa gimana nih? Kira-kira 26. Indikasinya apa? Kenapa harus ada harga maksimum? Kenapa konsumen harus dikasih harga paling tinggi sekian? Berarti Ingin melindungi petani. Nggak tahu. Petani dilindungi pakai harga maksimum. Belum baca ya? Yang A, bukan Yang Bu. yang kita mau Harga lindungi yang di sini diterima adalah konsumen terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi karena terjadi itu kan paceklik. Barangnya nggak ada. Kayak kemarin tuh beli masker 400.000 isi 50 itu kan terlalu tinggi. Pemerintah harusnya ngapain? Dia membuat masker supaya harga jadi turun gitu kan. Jadi yang A jawabannya nih ya. Udah terlalu tinggi harganya itu. Oke, jadi makanya perlu harga maksimum. Nah, misalnya harga 50.000 maksimum untuk satu kotak masker gitu kan. Merek tertentu. Tapi terjadi pasar gelap, berarti nggak berlaku tuh harga maksimum, gagal ya pemerintah. Tetap ada gitu maksudnya. 27. Penetapan harga dasar gabah. Ini harga minimum, harga maksimum nih. Minimum. Minimum, betul. Jadi jawabannya apa? A, bener nggak?
Kan tujuannya melindungi petani supaya penerimaannya naik. Jadi yang A salah apa benar? Salah. Salah. Yang B, yang mau kita tambah surplus konsumen apa produsen di sini? Produsen. Benar apa salah? Salah. Pasar gelap tadi surplusnya, pasar gelap Yang itu kan tadi harga maksimum ya. maksimum. Berarti jawabannya C gitu. 28. Harga dasar tuh harga minimum ya. Maka apa? 28. Gimana? Jawabannya benar semua ini ya. Oke. Dodol. 29. Kira-kira apa? King-ket demand. King-ket supply berarti ini ya. Yang tidak terkait. Harusnya kan king-ket demand. Ini nggak ada king-ket supply. Berarti jawabannya yang salah itu C. Ini yang tidak terkait ya. Oke. Charlie jawabannya. 30. Tadi kan harga minimum nomor A benar, B benar, D juga benar. Karena kalau panen raya, pemerintah harus membeli karena barangnya banyak gitu ya. 30. Tidak terkait dengan pasar gelap. Nomor D benar nggak? Iya, Bu. Benar, Bu. Ya udah, berarti pilih antara A, B, C. Yang A benar nggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Yang B, SK naik turun, harganya kan makin ke atas, SK-nya turun. Benar, jadi jawabannya C. C. Ya dong. Pemerintah tidak mampu membeli, kelebihan penawaran. Benar nggak kelebihan penawaran kalau pasar gelap? Benar nggak pasar gelap itu excess supply? Bukan, Bu. Bukan. Orang barangnya nggak ada, makanya ada pasar gelap excess demand, ya nggak? Dicek jawabannya. Oke, sip. Ada yang tanyakan? Ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Jadi diulang-ulang ya, tadi diulang-ulang. Ada videonya nih. Berikutnya kita yang produksi ya. Kalau bisa nih jam 11 beres. Terakhir produksi. Produksi itu mana nih? Oh ya ini ada. Kemarin berapa soal ya? Saya juga lupa. Ini bukan soalnya. Coba di ini ya dilihat sama Anda. Ini bukan soalnya. Ini ya. Ini bukan. Ini bukan soalnya yang kemarin. Iya, Bu. Ini Iya, ya? Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, nomor 1 kira-kira apa? Gampang ini. Saya udah ngomong. Yang B bukan sih? Dodol, Bu. Dodol ya. Bedanya apa? Dodol. Pendek, panjang, sangat panjang. Siapa yang bisa jawab? Terkait input dan teknologi. Ayo. Kalau yang pendek, bagaimana inputnya? Wah, ini belum baca ini. Belum dibaca slide-nya ya? Minimal ada 1 input. Tetap. Input tetap. Selebihnya input Variabel. Teknologi bagaimana jangka pendek? Tetap. Jangka panjang. Semua input Variabel. Teknologi bagaimana? Variabel tetap. Variabel dan tetap teknologinya. Jangka panjang bagaimana inputnya? Semuanya variabel, Bu. Oke, teknologinya? Variabel juga. Teknologinya Berubah. bukan variabel. Iya, berubah. Teknologi berubah. Oke, nomor 2. Ya, perbedaan mendasar apa? Nomor 2. Terkait dengan perencanaan periode. Yang C, Bu. C. Apa yang memungkinkan dirubah oleh perusahaan? Iya emang. Tadi kan udah dikasih tahu apa? Dengan periode waktu terletak pada
Kayak tadi, input dan teknologi sebenarnya. Jadi jawabannya semua salah. Ya? Ya enggak? Oke, nomor 3. Total produksi selama periode waktu tertentu sering disebut total produksi. Ini gampang amat. ABCD? C, Bu. C, cantik. C, cantik. 4. Perubahan dalam total produk akibat satu tambahan. Nah, gampang. Incremental nih petunjuknya. Berarti dia apa? Kalau tambahan perubahan tuh delta ya. Jadi apa jawabannya? Udah pasti Yang B. B, udah pasti marginal ya. Sip, betul. Nomor 5, the law of diminishing return. Jika salah satu input variabel ditambahkan sementara input lain tetap, maka tambahan unit input variabel akan menghasilkan tambahan produk total dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, itu jawabannya. Jawabannya A ya berarti. 6. Produktivitas rata-rata maksimum. Jadi produktivitas produksi itu ya ditunjukkan oleh kurva apa? Kurva apa? Kurva MPP, APP, apa TPP? Produktivitas. APP bukan, Bu. APP, betul sekali. Jadi kalau nilainya maksimum, apa yang terjadi? Titik mana? APP maksimum titik mana? B. Titik B. Oke, jawabannya jadi apa nomor 6? ABCD? B. B. Tapi C juga benar. Jadi jawabannya dodol. Kenapa, Bu? C benar. Kita lihat kurvanya. Ketika APP maksimum, MPP memotong dia. Motong di sini nih. Nih ya. Ini kalau saya kasih gambar. Nih, motong di sini. Kelihatan nggak yang merah? Nah, Kelihatan, Bu. kalau kurvanya berpotongan, artinya nilainya Sama. betul, nilainya sama. Sehingga jawabannya yang C juga benar ya. Kok ini? Oke. Sehingga jawabannya B dan C benar. MPP sama dengan APP. Makanya nilai elastisitasnya sama dengan 1 karena MPP sama dengan APP. Oke, output maksimum tercapai pada saat. Output maksimum, Anda lihat output maksimum. Output maksimum di titik mana? ABC, output maksimum. Ayo, output maksimum. ABC. C. C. Ketika C nilai MPP-nya gimana? Di X2 itu? Minimum. 0 kok minimum. 0 ya. Jadi jawabannya nomor 7? A. A. Kalau saya jawab MPP sama dengan 0, yang C itu apa teh tadi? Di titik C. Nah, berarti jawabannya A dan C benar, gitulah ya. Misalnya. Nomor 8. Fungsi permintaan input. Yang mana? Daerah 2 ya. Dari B sampai C ya, berarti jawabannya C. 9. Sama nih jawabannya dari B sampai C juga, the law of diminishing return. Dari B sampai C itu berarti dari mana? Dari titik perpotongan ini ya, APP maksimum sampai dengan TPP maksimum. Ya, kalau ngelihat kurvanya. Ini kurva harus diingat-ingat loh. Jadi jawabannya dari titik produk rata-rata maksimum sampai produk maksimum. Jadi jawabannya C. 10. MPP maksimum pada MPP maksimum tuh di X0 pada A, titik A. A itu namanya titik apa? Titik balik, titik A. Berarti jawabannya A dan B benar. Dodol ya nomor 10. Nomor 11. Keuntungan maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC, benar nggak? Benar. Itu yang kecuali, justru jawabannya A dan C. MPP sama dengan V per P. V itu harga input, P itu harga output. Sehingga
value marginal product VMP sama dengan V. Kalau value marginal product itu sama dengan MPP dikali harga output. Ya, MPP dikali harga output itu berarti MPP dikali P. PY misalnya harga outputnya ya, sama dengan harga input PX. Nah, PX-nya itu ini di simbolnya P. Ini PX-nya itu V ya. Jadi bisa MPP sama dengan V per P atau ini MPP dikali PX itu namanya value marginal product. Nah inilah value marginal product-nya tuh. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi jawabannya A dan C benar. Oke, berikutnya nomor 12. Elastisitas produk sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 berarti apa yang sama di rumusnya? MPP sama dengan 0, MPP sama dengan APP, apa MPP maksimum? Apa A dan C benar? MPP sama dengan APP. Oke, jawabannya B, betul sekali. 13. Komponen biaya total jangka pendek. Jangka pendek tadi apa? Jangka pendek. Ada yang tetap 1, Bu. Berarti jawabannya ABC? C. Oke, 14. Berkaitan langsung dengan output, bertambah besar dengan meningkatnya produksi. Berkurang dengan menurunnya produksi. Berarti biaya apa? Variabel ya. Jumlahnya berubah-ubah tergantung dengan jumlah output. 15. Kenaikan total biaya disebabkan oleh meningkatnya laju produksi sebesar 1 unit. Kira-kira apa nih? Yang mana? Yang mana? Yang D bukan, Bu? Dodol. 16. Gambar 2. Gambar 2 dan 3. Gambar 2 jangka apa ini? Sebenarnya ini kurva rata-rata ya, jangka pendek. Yang gambar 3 jangka panjang. Berarti jawabannya A ya. Kalau jawabannya C salah. 17. Pada saat AVC minimum. Nah, tadi saya udah bilang, kalau sebelumnya di kuliah tuh kan, kalau misalnya APP, MPP kan maksimum, kalau biaya minimum. Nah, di sini ATC sama AVC itu dipotong sama kurva MC di titik minimumnya. Jadi ketika dia minimum, AVC minimum, di mana sih di sini nih AVC minimum. Nah, tuh, kelihatan nggak? Saya merahin. Nah, kan MC motong ya. Jadi nilainya bagaimana tuh kalau MC motong? APC sama dengan MC, Bu. Oke, very good. Jadi jawabannya itu ya. B ya. 18. Tidak dapat dicapai, berada pada mana? Kurva 2 apa kurva 3? Itu dulu deh. 3. Kurva 3. Yang mana? Yang daerah A apa daerah B yang tidak dapat dicapai? Daerah B, Bu. Daerah B, benar, daerah B. Daerah A ya? Iya, A, Bu. Oke. Berikutnya mana? 19. Yang paling tepat digunakan untuk prinsip substitusi. Perusahaan akan menggunakan faktor produksi atau input yang lebih banyak dengan harga lebih murah. Ya, substitusi B ya. Oke, berikutnya 20. Zero profit condition. Ini artinya break even point. Artinya BEP, artinya keuntungan normal. Artinya lagi ketika itu Pi sama dengan 0. Berarti TR sama dengan TC. Terjadi ketika P sama dengan ATC minimum. Sebenarnya di sini terjadinya nih. Nah ini nih, zero profit condition ya. ATC minimum ya. Itu kondisi perusahaan berarti impas, nggak untung, nggak rugi. Tapi kalau P-nya di sini, di yang saya warna biru nih, ketika AVC minimum. Apa yang terjadi? Itu namanya shutdown point. Shutdown point itu berarti perusahaan itu sudah harus gulung tikar, tutup, udah rugi. Ya, kalau P-nya ada di situ. Kalau P-nya di tengah-tengah, misalnya di sini di antara ATC sama AVC.
Apa yang harus dilakukan perusahaan? Dia rugi itu terhadap biaya total, tapi dia masih untung terhadap biaya variabel. Artinya dia masih harus terus berusaha, melanjutkan usahanya, karena dia masih ada keuntungan terhadap biaya variabel. Jadi terus aja, walaupun dia rugi terhadap biaya totalnya ya. Gitu ya. Jadi kalau P-nya ada di titik ATC minimum, itu impas. Keuntungan normal sama dengan 0. Kalau P-nya ada di antara ATC AVC, dia sebaiknya terus beroperasi walaupun rugi terhadap biaya total, tapi masih untung terhadap biaya variabel. Kalau misalnya P-nya adanya di sini, di AVC minimum ya, di sini berarti dia harus tutup shutdown point, oke? Gitu ya, karena udah nggak ada keuntungan lagi terhadap biaya total rugi, biaya variabel juga rugi. Gitu, oke. Berikutnya. Oke, perusahaan benar melakukan visi bla bla bla. Elastisitas produksi adalah sebenarnya kalau mau cara cepat gampangnya, pangkatnya itu merupakan elastisitas produksi. Ya. Oke. Aduh. Oh, ada paket. Oke ya. Jadi elastisitas produksinya setengah. Mau dibuktikan? Kita buktikan ya. Nah, Y sama dengan setengah. Kalian masih di situ kan memperhatikan saya? Ya, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Y pangkat setengah. Sekarang saya tanya, rumusnya apa elastisitas? Tadi MPP per APP. APP. Sekarang ini MPP-nya berapa? Turunan ya. Setengah X pangkat min setengah ya. Kok begitu sih, Bu? Ya iya. Kan Y sama dengan AX pangkat N. Berarti Y aksen sama dengan A dikali N X pangkat N min 1 ya. Karena N-nya setengah, dikurangi 1. Satunya kan 2/2. Jadi setengah kurangi 2/2 minus 1/2. Oke, APP. APP rumusnya apa? Kalau MPP kan turunan ya. Kalau APP berarti Y per X. Berarti X pangkat setengah dibagi X. Sama aja dengan X pangkat setengah dikali X pangkat min 1. Sama aja dengan X pangkat setengah min 1, bukan? Jadi X pangkat min setengah. Oke, dapat MPP, dapat APP. Kita hitung EP ya. EP itu rumusnya kan tadi MPP per APP. Tulis ulang. Setengah dikali X pangkat min setengah dibagi X pangkat min setengah ya. Terus diapain? Ya dicoret lah. Habis. Hasil jawabannya berapa? 2. Setengah tuh. Kamu 2. Setengah jawabannya ya. Ingat, ini kalau kamu mau ngitung. Kalau mau cara cepat, ini pangkatnya itu merupakan elastisitas ya. Oke? Jadi kalau ada soal itu langsung udah tahu sih jawabannya harusnya. Bisa dipahami? Kita lanjut. Lanjut ke mana soal ini? Oke. Lalu kalau elastisitasnya setengah, nah ada di mana dia? Ini kan jawabannya setengah nomor 1. Dikaitkan dengan gambar 1, ada di mana nilainya? Nah, nih. Kalau kita lihat di gambar, nah di sini ada di mana dia nilai setengah itu? Daerah 1, daerah 2, daerah 3? Daerah 1. Alamak, Jan. Daerah 2. Belum belajar ini. Daerah 2. Daerah 3 ngaco lagi. Daerah 2. Ih, kamu saya jadi gemes. Daerah 1, EP-nya gimana? Lebih dari 1. Daerah 2, EP-nya gimana? 0 sampai 1. Iya, antara 0 sampai 1. Daerah 3, EP-nya? Kurang dari 1. Kurang dari 0 lah tuh, sayang. Kan negatif. Jadi, tadi 0,5, berarti kan daerah 2, antara B sampai C ya. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya itu ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Terus, disebut permintaan apa tadi? Permintaan? Disebut daerah permintaan. Sini ada loh jawabannya sebenarnya. Permintaan nih. Permintaan
Input. Iya. Jadi jawabannya itu. Setengah nomor 1, nomor 2 di antara B sampai C ya. Daerah ini disebut posisi permintaan input. Berlaku hukum apa? Hukum apa? Kenaikan yang semakin berkurang. Bahasa Sundanya the law of diminishing return ya. Nah, itu nomor 4 jawabannya. Nomor 5. Pada suatu titik ditemukan keuntungan maksimum ketika apa? Ketika VMP sama dengan harga input ya. Itu jawabannya ketika MPP sama dengan PY harga PX ya, harga input dibagi harga output, atau tadi ada VMP sama dengan V ya, atau PX ya. Oke. Pada daerah mana? Nomor 6. Nomor 6 pada daerah 2. Daerah 1 daerah nomor 7, daerah 1 sebut daerah Irasional. Nomor 8 Rasional. Yaitu ketika ya tulis aja ketika, jangan ketika hujan rintik-rintik ya. Ketika elastisitas produksinya misalnya ya antara 0 sampai 1. Daerah 3 disebut daerah irasional. Oke, ini mah nggak usah lah ya, ini bisa di buku ini ada ya. Kalau efisiensi secara teknis itu terjadi ketika elastisitas produksi sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, yaitu terjadi ketika MPP sama dengan APP ya. Ketika APP maksimum, itu harus diingat-ingat. Kalau yang ekonomis terjadi di daerah 2 ya. Kita belum tahu titiknya, tergantung dari tadi. MPP sama dengan harga input dibagi harga outputnya, itu efisiensi ekonomis. Yang nomor CDE ini udah ya, ada yang di slide awal tuh tadi. Oke, ini juga ada, tinggal dibaca aja ya pengertiannya dan rumusnya. Produk rata-rata itu Y dibagi X, output bagi input. Law of diminishing return adanya di daerah 2 tadi ya. Jika input variabel ditambah sedangkan input lain tetap, maka tambahan, nah bla 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 itu ya. Artinya outputnya nambah, tapi tambahannya yang semakin berkurang. Itulah maksud the law of diminishing return ya. Misalnya nambah 10, nambah 8, nambah 6, nambah. Di daerah 2 nambah, kurvanya masih meningkat. Nanti kalau inputnya deltanya udah negatif, nah itu MPP negatif artinya. Daerah 3, nambah input, output berkurang, makanya disebut daerah irasional. Anda dikatakan tidak pandai kalau berproduksi di situ. Karena kita nambah input, nambah biaya, tapi kok output yang dihasilkannya berkurang, ya rugi gitu ya, disebutnya irasional. Daerah 3. Kalau the law of diminishing return, daerah 2 ya. Outputnya nambah, tapi tambahannya yang semakin berkurang gitu ya. Kalau marginal product berarti kan DY per DX ya, turunan dari TPP. Atau delta Y dibagi delta X, itu kalau dalam tabel bisa juga. Ditambahan produk akibat tambahan satu satuan input variabel. Oke, ini sama ya. Coba saya tanya, berapa elastisitas produksinya? 2. Sudah tahu 2. Iya. 2. Gampang. Dibuktikannya sendiri ya. Oke, keputusan Anda terhadap elastisitas gimana? Kalau 2 berarti daerah mana? 1. Betul, daerah 1. Berarti kalau daerah 1 bagaimana keputusannya? Berhenti berproduksi, menambah input, apa mengurangi input? Daerah 1. Berhenti berproduksi, Bu. Ini daerah 1 belum juga dapat keuntungan maksimum udah berhenti. Baru mulai usahanya. Berarti menambah Input. Ya, terus berproduksi kan masih di daerah 1. Kan daerah 2 adanya keuntungan maksimum ya. Oke. Lanjut, nomor ini sama ya, tinggal dimasukin aja VMP tadi apa, MPP, cari MPP-nya. Terus sama dengan PX per PY, yaitu yang disebut optimal itu kalau nilai harga input dibagi harga output, nilainya harus sama dengan MPP-nya gitu. Oke ya. Sip. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ibu nanti boleh di-share, Bu, soal-soal yang tadi. Ya kan saya share videonya ini nanti. Ya. Kalau nggak ngerti, misalnya Anda belajar nih sampai malam, WA ya, di WA ya, jangan diem aja. Nanti saya coba jelaskan pakai voice note apa gimana ya, supaya nanti ujian bisa gitu. Oke? Malu bertanya sesat di ujian, tapi kalau ujian jangan nanya ke teman. Ya, itu beda kasus, itu masalah kejujuran. Tapi kalau selama belum ujian, silahkan bertanya. Boleh. Gitu ya. Ujian besok jam berapa? Jam 1, Oke, 1.15. Oke, sip. Jangan lupa belajar, berdoa ya biar dimudahkan, biar listriknya lancar dengan jaringan ya. Nanti kalau ada masalah dengan jaringan, dengan apapun itu silakan juga harus lapor. Jangan diem aja tahu-tahu, Bu, kemarin saya sebenarnya listriknya mati, jadi nggak bener apa gimana. Tapi itu setelah ujiannya udah beres. Nanti kita jadi nggak akan bisa lagi memperbaiki itu gitu kalau udah selesai. Jadi ketika saat itu terjadi langsung lapor, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup, Bu, dari saya.